warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengorganisasian proyek, di mana proyek akan berhasil dengan melalui tahapan selanjutnya, yakni pada video kali ini kita akan bahas tentang pelaksanaan dan penyusunan progress report proyek, yakni dari kami kelompok 7 dengan saya Mila Rahmatul Azizah dengan teman saya Rika Miftahun Nikmah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pelaksanaan proyek. Menurut George R. Terry, actuating is setting all members of group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing effort. Menurut KBBI, pelaksanaan adalah proses cara perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan, dan sebagainya, sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan proyek yaitu rencana yang telah disusun sebelumnya oleh suatu badan atau lembaga secara tersistem, beraturan, dan terarah untuk mencapai tujuan dengan adanya kesesuaian kemampuan dan kepentingan implementer dan kelompok sasaran dalam dimensi waktu tertentu. Selanjutnya, klasifikasi kebutuhan pelaksanaan proyek ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek perencanaan dan penjadwalan, dilanjut dengan aspek lingkup dan dokumen pekerjaan atau kontrak. Yang ketiga yaitu aspek sistem organisasi, koordinasi, dan komunikasi. Yang keempat, aspek kesiapan atau penyiapan sumber daya. Selanjutnya, aspek dari sistem inspeksi, kontrol, dan evaluasi pekerjaan. Dan yang terakhir, aspek lain-lain, yakni yang dimaksud aspek di luar kemampuan pemilik dan kontraktor, di mana dengan adanya klasifikasi kebutuhan pelaksanaan proyek ini akan mempermudah dalam suatu proyek mencapai keberhasilan. Ialah tindakan yang dapat ditempuh untuk menentukan kemajuan atau status proyek di dalam progress report proyek. Yakni yang pertama, lagi-lagi kita tekankan bahwasanya hal ini berpacu pada three constant. Yang pertama, kuantitas satuan kerja yang terdapat di lokasi bisa diteliti secara fisik serta dapat dibandingkan dengan yang dipaparkan dalam gambar. Yang kedua ialah waktu yang berlangsung dapat dibandingkan dengan lamanya waktu proses yang telah diperkirakan. Yang ketiga, anggaran atau dana yang dikeluarkan dapat dibandingkan dengan anggaran yang telah diperkirakan. Maka dari itu, tiga hal ini harus dan jelas ada di progress report proyek, yakni mengacu pada triple constant. Selanjutnya yakni status proyek. Di antaranya ada status pengadaan, ada status konstruksi, dan ada status rencana. Di dalam status pengadaan itu berupa kontrak yang telah disepakati selama periode itu, kontrak yang sedang dikeluarkan dalam rangka penawaran dan informasi penting lainnya. Yang kedua adalah status konstruksi. Pada status ini berisi uraian dari laporan kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode itu, pekerjaan penting yang harus diselesaikan dalam periode yang akan datang, dan pembahasan mengenai masalah beserta solusinya. Dan yang terakhir yakni status rencana. Di dalamnya itu berisi mengenai ringkasan rencana pengendalian menurut kontrak dan menurut fasilitas yang memperlihatkan kemajuan yang terjadi dibandingkan dengan rencana memulai dini dan memulai lambat. Selanjutnya ialah kurva S dalam menyusun laporan kemajuan. Hubungan antara kurva S dengan laporan kemajuan proyek yakni ketika kita telah melakukan laporan kemajuan, maka kurva inilah yang akan menjadi tolak ukur mengenai grafiknya. Yang mana pengertian dari kurva S sendiri adalah suatu kurva yang disusun untuk menunjukkan hubungan antara nilai kumulatif yang dibuat menjadi sebuah persentase penyelesaiannya. Dengan demikian, persentase yang ada di kurva S dapat digambarkan juga sebagai volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang berlangsungnya proyek atau pekerjaan dalam bagian dari proyek tersebut. Lalu fungsi dari kurva S itu sendiri yakni yang pertama untuk menentukan waktu penyelesaian proyek, yang kedua menentukan waktu penyelesaian bagian proyek, yang ketiga
menentukan besaran biaya pelaksanaan proyek, dan yang keempat, menentukan waktu untuk mendatangkan alat dan material yang akan dipakai dalam proyek. Selanjutnya ialah kegunaan konstruksi kurva S terhadap proyek. Yang pertama, sebagai jadwal pelaksanaan kegiatan proyek. Yang kedua, sebagai dasar untuk manajemen keuangan proyek. Yang ketiga, untuk melihat pekerjaan yang masuk ke dalam lintasan kritis. Yang keempat, untuk menghitung prestasi pekerjaan proyek. Yang kelima, sebagai pedoman manajer proyek dan untuk mengambil kebijakan. Dan yang keenam, sebagai bahan pelaporan proyek. Ini ialah tahapan pembuatan kurva S. Yang pertama menuliskan item pekerjaan, yang kedua menentukan bobot persen dari tiap item pekerjaan, yang ketiga membagi bobot persen pekerjaan, yang keempat menjumlahkan bobot pekerjaan, yang kelima membuat tabel kumulatif, dan yang keenam adalah memplot grafik hubungan antara kumulatif dari persen pekerjaan dengan waktu. Mungkin cukup sekian dari apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.